Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sutrisno Mulyandi. My NPM is 2019 12500-756 from class R7G. Okay, at this time I would like to make a video, simulation video when teaching for young learner. And the topic is the transportation, especially the transportation that exists in Jakarta. Okay, without wasting the time, let's go to the content. And for Sony, why you didn't breakfast before going to the school? Cause my mama don't buy the Don't cook breakfast. the rice? You don't have the lauk? Don't buy the breakfast, sir. Oh, that's really sad. But still, spirit okay? To learning this material with me? No. And for Sony, why you didn't spirit to study this material today? Because my stomach is hungry, sir. Oh, you need medicine to recover that. No, I'm hungry. So, Can I go to canteen now? yes, of course. 5 minutes. Okay. Okay. Before we are going to study, let me take the attendance first. Okay, Muhammad Rafi Ramadan, Hadir. Sony Fernando, Present. and where is Muhammad Azril? Sixer. Sakit dia. Okay. Today we will learn about the transportation that exists in Jakarta. Oke, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, transportasi apa yang kalian tahu dan yang kalian pernah naiki di Jakarta ini? Untuk Rafli, transportasi apa yang sudah kamu pernah naiki? Transjakarta, Pak. And Sony? Bajai. Bajai. Oh, that's really old. Zaman dulu sekali. Enggak, Pak. Kata siapa zaman dulu? Sekarang baju zaman sekarang pakai bahan bakar gas, Pak. Oh, tapi kalau yang dulu warna oranye, sekarang warna biru. That's different. Ya, jangan sama-sama nama yang lama, Pak. Sekarang. Oke. Kenapa kamu suka memilih busway sebagai transportasi favorit kamu? Because Harganya murah ya betul. dan dekat Betul, dari Pak. rumah. Ya, Oh. Kalau Sony, kenapa kamu memilih bajai? I don't know. I like the smoke from the knalpot. What is knalpot is the egg Bentuknya house. sangat estetik ya. Yes. Oke. Because And the sound of the bajai, trung trung tung trung tung tung. that's really unique. Yes. Sangat unik. Yes. Oke. Because today I will give you some material, several name of the transportation that exists in Jakarta. Ya beberapa lah, nggak semuanya. Okay, let me explain the topic first. That is the several transportation that exists in Jakarta and also the characteristic. You can see on my laptop. The first is Transjakarta, yaitu pertama Transjakarta. Transjakarta itu ciri-cirinya dia he has a special lane, yaitu memiliki jalur khusus, dimana dia itu anti macet tapi but still need to stop when traffic light turns red. Jadi dia walaupun bebas hambatan, jalurnya tersendiri, tapi dia tetap harus berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah. Nah, Transjakarta ini has the longest straight distance. Jadi dia jaraknya sangat-sangat jauh, menjangkau seluruh isi kota Jakarta. And the slogan or motto on this transportation is, slogannya yaitu Smart Mobility for Smart City, yaitu mobilitas yang pintar untuk kota yang pintar. And also this transportation have a cheap price, just 305,000 rupiah. Jadi kalian hanya butuh uang 3.500 rupiah untuk keliling kota Jakarta sepuas kalian. Oke? You understand? yes, sir. Gampang kan? Karakteristiknya? Ya, jadi berarti kalau kita naik Transjakarta itu
butuh uang 3.500 ya Pak? Dia karakteristiknya. Jadi dia punya jalur spesial. Tapi kalau lampu merah tetap harus berhenti. Oke? Ngerti kan? Dan harganya Rp3.500 saja. Selama kalian tidak keluar dari halte tersebut. Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak. Transjakarta pertama kali ada tahun berapa, Pak? 2004 udah ada dia. Udah lama Transjakarta, tapi lebih lama yang sebelumnya lah, kayak Maya Sari Bakti, Metro Mini. Itu udah legend banget, dari tahun 80-an juga udah ada itu mah. Oke? Understand? Understand, sir. Let me continue for the next transportation. The next is komuter line, yaitu kereta rel listrik. Komuter line ini, this komuter line has the largest capacity, yaitu kapasitasnya yang sangat-sangat besar dibanding transportasi lain yang ada di Jakarta. Relatif fastly, cause only stop in several station. Jadi dia tuh relatif cepat karena jalurnya itu tersendiri, tidak bergabung dengan kendaraan lainnya yang ada di Jakarta. Oke? Ya, dia sama-sama memiliki jalur khusus, tapi dia di rel. Kalau itu kan tetap di jalan raya kalau Transjakarta. Nah, kalau kereta ini cocok juga buat traveling bersama keluarga, karena kan dia kapasitasnya banyak tuh, berapa gerbong tuh, bisa 10 gerbong. Jadinya sangat cocok untuk traveling bersama keluarga. Nah, if you use komuter line, you will be presented with a beautiful view. Jadi misalkan kalian naik kereta tuh, pasti kanan kiri kalian pemandangannya indah banget. Apalagi kalau udah masuk jalur-jalur kayak Jawa Barat gitu, masuk ke Bogor. Wah, itu indah banget sih. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau kereta itu adanya di mana aja, Pak? Kalau kereta KRL Jabodetabek, Kalau di luar itu, Pak? itu namanya kereta jarak jauh. Kayak ke Jawa Barat gitu, ke Bandung, ke Semarang, ke Jogja, Surabaya, dan paling ujung Pulau Jawa yang di timur itu ke Tapang. Stasiun Ketapang di Banyuwangi. Pak. Yang lagi? Tapi saya waktu itu ke Jogja, Pak, sama bapak saya. Nah, betul. Di sana ada kayak KRL gitu, Pak. Oh, itu ada kereta lokal, tapi dia nggak pakai listrik. Tetap pakai bensin, diesel, bahan bakar. Oke, jelas semua? Tuh. Lanjut ya Lanjut. Yes. ke the next transportation. Wah, MRT nih, hampir mirip kayak KRL, tapi ini dia baru. Sama, dia also has the special lane. Seperti yang sebelumnya, dia punya jalur khusus, tapi dia using underground lane. Jadi dia itu jalurnya di bawah tanah. Sangat-sangat berbeda dengan semua transportasi yang ada. Has very modern impression. Jadi impresinya itu sangat-sangat modern sekali kayak di luar negeri. Karena ya ini transportasi baru yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dia mengadopsi transportasi dari luar negeri seperti negara-negara maju kayak Inggris, Jerman, Prancis. Dia udah lebih dulu, dan kita baru ada tahun 2018. Cause this transportation still very new, karena masih sangat baru. Alasan ada MRT ini karena adanya Asian Games 2018 yang lalu. Jadi untuk memudahkan para atlet untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Yang terakhir, karakteristiknya itu help reduce air pollution because it use electrical energy. Jadi MRT ini sangat-sangat mengurangi polusi udara karena dia menggunakan full energi listrik. Jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang MRT? Cukup Rafli? jelas, Pak. Jelas, Tony? Cukup jelas? Yeah. Oke. To the next transportation, LRT. Nah, kalau ini berbeda nih dengan MRT. Kalau LRT ini jalurnya di atas dia. Sama-sama memiliki jalur khusus, tapi dia jalurnya di atas kayak gantung gitu, flyover. Nah, dia alasannya juga sama, gara-gara Asian Games 2018. Jadinya untuk memudahkan para atlet. Kan ada yang suka jalur bawah, jalur atas, nah tuh tinggal milih aja. Jadinya bervariasi aja gitu. Sama-sama help reduce air pollution, sama-sama mengurangi polusi udara karena menggunakan
full energi listrik. Oke, jelas untuk LRT? Rafli? Ya Yes. jelas. Jelas. Oke, kita lanjut ke transportasi berikutnya, yaitu Grab Bike. Grab Bike using online technology to order. Jadi Grab Bike ini kalau misalkan kita mau order itu harus lewat aplikasi, lewat HP. Untuk selanjutnya, kalau Grab Bike ini kan motor, jadinya only one person maksimum. Maksimal penumpangnya satu orang, satu driver, satu penumpang. Although it easy to order, but this transportation is quite expensive. Jadi walaupun transportasi ini mudah diakses, mudah diorder, tapi transportasi ini cukup mahal jika dibanding dengan transportasi yang sebelumnya, karena transportasi sebelumnya itu dikelola oleh pemerintah, jadinya dapat anggaran dari negara. Kalau ini dari pribadinya si ojek tersebut, jadinya biayanya ya relatif lebih mahal walaupun nggak terlalu banyak. Solution for buying food via online. Nah kan kalau sekarang ini kan pada males tuh, pada males buat jalan keluar, ya solusinya lewat ini Grab online ini, bisa lewat Grab Food. Oke. Dan yang terakhir, relative many get promotion or discount. Jadi di Grab ini dia banyak sekali diskon dan promo yang menarik para pelanggan. Cukup jelas dengan karakteristik dan transportasi Grab ini? Jelas Mau ditanyakan? Pak. Tidak. Tony? Ada yang mau ditanyakan tentang Grab Bike? Tidak ya? Oh. Lanjut. Oke, for the next slide. Grab Car. Sebenarnya ini sama-sama dari Grab, tapi ini dia bentuk transportasinya mobil. Grab Car. Sama-sama menggunakan teknologi untuk mengordernya, tapi dia maksimum 5 passenger in each vehicle. Jadi maksimum penumpangnya adalah 5 orang. Berbeda dengan Grab Bike yang hanya 1 orang. Untuk Grab Car bisa 5 orang. Solution for going to some place with much people. Nah tadi bisa banyak orang, itu 5. Sama-sama bisa mendapatkan promosi atau diskon. Oke, jelas Rafli? Jelas Pak. Tentang Grab Car, soalnya ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh. Masih ngerti kan? Gampang kan? Yes. Oke, selanjutnya Gokar. Nah ini dia musuh dari Grab Car, beda merek. Karakteristiknya sama, cuman dia beda merek aja. Tapi menurut Bapak, kalau Gokar ini dia lebih murah daripada Grab Car. Bener nggak sih? Menurut kalian gimana? Gokar Nggak lebih tahu murah Pak, saya belum pernah nyoba. Nggak tahu, soalnya udah pernah nyoba belum? Gak tahu Pak, bapak saya yang bayar. Oh gitu. Ya cukup ya, yang Gokar sama, cuman beda merek aja dia, beda perusahaan. Selanjutnya GoRide. Dia sama kayak Grab Bike, tetapi juga beda perusahaan saja. Ya kalau menurut Bapak, kalau GoRide ini lebih murah. Misalkan kita mau memesan makanan, promonya itu besar. Kalau akun kita bagus ya, kalau beruntung. Oke, jelas untuk GoRide, jelas ya. Jelas Sir. Next slide ya. Next transportation. Konvensional taksi. Ini taksi yang belum menggunakan teknologi untuk mengordernya. Still use real effort without technology to order. Jadi kita kalau mau mesen taksi ini tuh benar-benar harus kita jalan dulu ke pinggir jalan, biasanya di jalan-jalan besar adanya. Kalau yang sebelumnya kan hanya memesan via online, dia akan datang ke tempat yang kita setel, tempat yang kita tandai. Kalau ini kita harus mencarinya secara langsung, menggunakan effort, cukup capek bukan? Tapi yang pas itu bapak saya pakai telepon Pak. Oh berarti itu pakai orang dalam biasanya. Emang Pak? Iya. Ya, berarti itu kenalan bapak Anda. Oh. Betul. Pak, Oke. sekalian dong Pak, sebutin Pak merek-mereknya. Oh merek dari ini yang bapak tahu aja ya. Oh. Kayak Bluebird, Gamia,
Express sudah, saya tahu itu doang. Terus apalagi yang kamu tahu Sony? Koperasi Halim ada. Iya, Apalagi? yang bandara Yang tuh. kuning warnanya apa tuh ya? Namanya ya? Gcap. Ah ya itu. Tapi yang pernah Bapak coba yang itu yang warna putih Express sama Bluebird. Ada Itu juga aja. Pak yang bagus Pak. Apa tuh? Di Mac. Waduh, Bukannya cepmet pak? baru pertama dengar tuh saya. Ya, Udah ya. bagus. Sekian ya. Yang konvensional taksi jelas nggak? Jelas. Oh iya, ada perbedaan lagi dari konvensional taksi dengan online taksi, yaitu dia cukup mahal dibanding taksi-taksi online, karena kan taksi online bisa mendapatkan promo, kalau dia nggak bisa sesuai argonya. Dan juga dia ini konvensional taksi, kapasitasnya nggak terlalu banyak, maksimal belakang 2, depan 1, 3 orang. Kalau online taksi itu dia mobilnya bisa bervariasi, kadang bisa nyampe 7 orang, maksimal tuh 7 orang, bisa 5 sampai 7 orang. Jelas ya yang konvensional taksi. Jelas. Oke, yang terakhir airport train, yaitu kereta bandara. Usually we use it if we want to go to airport. Biasanya kita menggunakan ini kalau kita pengen naik kereta yang menuju ke bandara. Super fast time because it's freeway and full of speed. Biasanya ini sangat-sangat cepat karena bebas hambatan dan kecepatannya itu sangat-sangat cepat. Jadinya cepat sampai nyampe bandara. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk ketinggalan pesawat jika kita ingin terbang. More cheap because it's managed by the government. Jadi ini harganya relatif lebih murah ya dibanding kalau kita naik kendaraan pribadi atau taksi, itu kan lumayan mahal untuk tarifnya. Kalau ini lebih murah karena disubsidi langsung oleh pemerintah dan dikelola langsung oleh pemerintah. You can buy the ticket through online. Jadi kalian bisa membeli tiket ini secara online, nggak usah pakai ribet ya kalau mau mesen tiketnya. Anti-jam, because only stop when it reach its destination, which is airport. Jadi anti macet karena dia cuma berhenti dari stasiun awal itu biasanya di Manggarai, dan finishnya di berhentinya itu cuma di tempat terakhir, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini kereta bandara? Jelas pak. Jelas ya? Oh. Oke. Oke, we arrived for the final session. Now you know the name of transportation that exists in Jakarta. Jadi kalian udah pada tahu ya nama-nama transportasi di Jakarta ini. What is in English, apa bahasa Inggrisnya, dan juga nama-nama transportasinya secara lengkap dan juga karakteristiknya. Nah, Bapak mau nanya nih, kalau karakteristik Transjakarta itu apa sih salah satunya, Rafli? Harganya murah pak, 3.500. Oh iya benar. Selanjutnya ada yang kamu tahu lagi? She have Special lane. Ya, dia Yes, punya jalur spesial. tersendiri. Namanya Tapi- busway. Ya, tapi harus tetap berhenti. Iya, ketika tetap berhenti. lampu merah. Iya. Dia kan bercampur dengan transportasi lainnya, jadinya harus saling menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku. And Sony, what should we use if we want to go to the airport? Apa yang seharusnya kita gunakan kalau kita ingin pergi ke bandara? Better. No. From this material, Oh. materi, Airport airport, train. train. Nah, nice. And Sony, can you give me some characteristic about commuter line? Itu karakteristik KRL itu apa sih Sony? It use, Yang kamu ingat? it use electricity. Benar. Ya, KRL itu apa? Memiliki kapasitas What? terbesar. Dia itu memiliki kapasitas terbesar di antara transportasi lain karena dia memiliki 10 gerbong. Satu gerbongnya berapa tuh Sony? 100 orang lebih kan? It's many. 100 kali 10 udah 1000 orang. Wah, banyak banget kan? Yes. And roughly one question again. Kalau karakteristik MRT apa yang kamu ketahui? Dia itu jalur bawah tanah pak. Ah ya benar. Kamu menyimak berarti ya? Iya pak. Pintar. Dan selain itu, dia ada karena event apa?
Event SEA Games Pak 2018 Pak. Asian Games. Oh iya, Asian Ya, Games. benar. Oke, Rafli, that's enough, cukup. Untuk soal ini saya mau nanya konvensional taksi. Karakteristiknya yang kamu ketahui apa? Karakteristik of konvensional taksi. It is Argo. Lebih mahal ya harganya? Yes, yeah. Too pricey Pak. Too price, too expensive. Ya, too expensive. Ada lagi Sony? Karakteristik yang kamu ketahui tentang konvensional taksi? Oh iya, ada lagi nih saya mau kasih tahu. Biasanya kalau driver konvensional taksi itu dia tahu jalan karena dia udah lebih dulu terjun, ya kan? Nah, tuh saya tambahin tuh biar kamu tahu. Dan juga biasanya konvensional taksi ini lebih cocok untuk orang tua, ya kan? Karena banyak orang tua yang belum paham teknologi, walaupun udah paham dikit, tapi kalau untuk mengorder dia belum tentu bisa, ya kan? Jadinya para orang tua itu lebih memilih taksi konvensional, bener nggak? Menurut kalian? Para orang tua lebih prefer konvensional taksi, That's right Pak. benar kan? Oke. Jadi sekian ya materi hari ini. Kalian dapat mengerti kan? Simpulkan nama-nama transportasi. Oke, kita sebutin dari ulang ya, dari pertama. Nama-nama transportasi. Pertama ada, Transjakarta, yang kedua Komuter Line, yang ketiga MRT, Jakarta. Keempat, LRT, yang kelima Ojek online. Ojek online ini sama ya, semua ya, cuma beda merek aja. Selanjutnya konvensional taksi. dan yang terakhir kereta bandara. Okay, that's all. Thank you for today. I hope you understand the material and also good luck for the test. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.